Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan dari yang pertama Mazmur 33 ayat 1 sampai 22. Mohon Ibu Sarma bacakan, kemudian Keluaran 15 sampai nomor ayat 1 sampai 21 oleh Ibu Cita, dan Matius 26 ayat 1 sampai 30. Nanti mohon bantuan Ibu Nerliana membacakan firman Tuhan. Tolong bantu kos yang lain, buka Ibu Sarma. HP saya, laptop saya hang. Sudah, Pak. Kan Bu? Iya. Shalom Bapak Ibu, Shalom Pak Agus. Pagi ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasanya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Silakan Ibu Cinta. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu. Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya." Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar,
Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan menyiapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umat-Mu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat, di kediaman-Mu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuang air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Cinta. Ibu Nerliana, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu. Matius 26 ayat 1 sampai 30, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini
akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.' Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya. "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ibu Sarma, Ibu Cinta, dan Ibu Nirliana atas pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Zoom maupun di YouTube, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Pastor Paul. Dipersilakan Pastor. Ya, haleluya, luar biasa. Hari ini kita selalu mendapatkan yang baru ya setiap pagi. Kalau Anda tidak hidup dalam retorika, ya, saya mendapat kabar yang baik dan kabar yang sedih. Ya, kabar yang baik ketika Anda mendapat terobosan dalam hidupmu, bukan karena Anda tiba-tiba dapat duit 1 koper atau tiba-tiba dapat kesembuhan yang luar biasa, tetapi ketika Anda kuat teguh melewati masa-masa pencobaan itu. Sebetulnya itu yang Tuhan mau, ya. Beberapa hari ini kita belajar ya.
Bukan Anda badainya tenang. Tuhan itu bukan tujuannya badainya tenang, saudara. Tapi Tuhan mau supaya Anda kuat di dalam badai. Nah, saudara tahu cerita badainya Tuhan Yesus itu menjadi tertawaan orang Yahudi, ya. Muridnya ketakutan di tengah badai itu ya. Terus Tuhan Yesus mengusir badai itu kan. Wah, lalu orang Kristen mengkhotbahkannya dengan gila, gegap gempita, betapa hebat Tuhan kita. Dia mengusir dan menenangkan semua badai. Wah, begitu kan. Tuhan di sorga sedih, saudara. Ya ampun anakku, kamu tidak ngerti tujuannya badai ku berikan kepadamu. Supaya kamu kuat, supaya kamu teguh, supaya kamu di hari-hari kesusahan besar, kamu tegak berdiri. Kamu tidak rapuh. Kamu melihat Yesus di tengah badai. Sehingga di tengah angin ribut yang luar biasa itu Anda fokus. Anda melihat Yesus. Nah, kalau orang-orang Yahudi itu ada pasukan khususnya, ya IDF itu pasukan tentara IDF, tentara Israel punya satu pasukan khusus ya, namanya Sayetet. Sayetet itu ya punya slogan ya, di saat gelombang bertambah besar, di saat badai bertambah besar, orang-orang yang kuat itu akan dihasilkan. Sehingga latihannya Sayetet itu ngeri sekali, saudara. Dia disuruh nyebrang laut yang badai itu, waktu ada topan badu dia suruh nyemplung, suruh nyebrang, saudara. Selatnya itu ya, disuruh nyebrang gitu, saudara, kalau ada. Wah, itu ngeri, saudara. Itu sampai, kalau lihat dokumentasinya itu ya, ya latihannya mereka itu ya. Wah, saya bilang pantesan ya, orang-orang ini ngeri sekali ya. Nah, Sayetet ini salah satu pasukan khusus yang ditakuti di dunia ya. Kalau zaman dulu Sayetet ini orang zelot, saudara. Yang namanya orang zelot itu ya Sayetet yang sekarang. Yaitu Simon orang zelot, salah satu murid Yesus itu ya. Zelot. Itu kalau malam-malam jalan, dia masuk ke campnya orang Romawi itu, dia gorokin satu-satu, saudara. Sembelihin satu-satu. Itu mereka latihannya ngeri, saudara. Dihajar habis-habisan, dan pokoknya sampai sudah, nyawa itu sampai sudah hampir tercabut dari raga. Baru berhenti, saudara. Itu orang-orang yang sudah melewati itu dan nggak kapok, itu yang bilang, nah inilah Sayetet, bilang begitu ya. Artinya orang-orang ini siap dengan badai cobaan. Tetapi kita kan maunya diusir badainya kan, makanya kalah terus. Makanya orang Kristen, Anda pikir dia Kristen pergi ke gereja, rajin ke gereja, wah cemennya minta ampun, pengen nyelentik, saudara ngeliatnya itu. Pengen nyelentik. Cemennya minta ampun, saudara. Wah, khotbahnya keras-keras itu. Saya ini memberikan suara kenabian bagi Anda. Karena gereja tertidur selama puluhan tahun. Dikhotbahi yang enak-enak. Anda maunya kesusahan diusir, kemiskinan diusir. Ya Anda maunya kalau ada kesulitan disingkirkan, ada fitnah dibuang orangnya, kalau perlu digecek orangnya. Ceker babi ya, pengen dikapret. Nah, maunya kan begitu, kita semua beres ya kan. Kenapa sih gini, kenapa? Biar saja badai itu menerpa. Biar saja badai itu menghantam kita. Kita fokus, pokoknya kita fokus sama Tuhan Yesus. Nggak akan kita hanyut, nggak akan kita hancur. Anda nggak percaya sih. Anda kan maunya Tuhan Yesus mengusir badai kan. Pengking badainya sampai jengking, saudara, badainya nggak pergi, saudara, datang lagi. Saudara. Serius. Sampai Anda jengking-jengking nggak akan pergi, datang lagi, saudara. Karena Tuhan bilang, ampun. Bocah. Aduh, angel, Angel, saudara, Anda maunya jadi orang Kristen enak-enak. Oh ya kan Tuhan Yesus yang suruh nanggung. Gundulmu peyang, Tuhan Yesus suruh nanggung. Kamu yang enak olala bebek, Tuhan Yesus yang suruh nanggung. Udah ngasem. Makanya orang Islam marah sama Anda itu. Karena cara Anda berpikirnya begitu dangkal. Anda yang olala bebek sama istrinya tetangga, Tuhan Yesus yang suruh nanggung di kayu salib. Kan kurang ajar. Iya kan? Anda yang olah bebek sama singernya gereja,
Tuhan Yesus yang suruh nanggung dosanya. Enggak begitu ya. Penebusan dosa itu enggak begitu cara bekerjanya, saudara. Ya, nanti kapan-kapan kita belajar lagi. Tapi kita stop di situ dulu tentang badai. Saudara tahu setiap kesulitan, setiap badai, setiap padang gunung itu Tuhan izinkan, Tuhan mau supaya Anda murni. Dan supaya Anda fokus dan supaya Anda akhirnya kuat. Anda harus berdamai dengan badai itu. Pak, saya kena cancer, Pak. Ini penyakit langka. Saya akan hidup dengan cancer. Saya tidak mati, tetapi saya hidupnya menderita sekali. Berdamailah dengan itu. Oh, saya maunya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Saya percaya mujizat. Tetapi ia lebih ingin Anda sikap hatimu beres sama Tuhan, jiwamu selamatkan. Kesembuhan itu bonus. Saat hidupmu penuh penyerahan, saya nggak suruh Anda nyerah, nggak bisa sembuh, enggak ya. Saya suruh Anda berdamai dengan rasa sakit itu. Oh, saya suruh Anda berdamai dengan rasa sakit itu. Pak, anak saya punya kelainan, Pak. Idiot, Pak. Down syndrome, Pak. Ini menjadi penderitaan. Saya bilang sama Anda, berdamai dengan itu. Anda buang anakmu. Saudara tahu di Belanda ini saya kerja di sebuah yayasan yang ngurusin orang-orang ini. Dan mereka bahagia kalau ngeliat saya datang. Mereka mulai nyanyi. Skapje, skapje. Apa sih nyanyi gitu. Begitu saya datang mereka mulai nyanyi. Ya kan? Mereka pasti nyanyi, saudara. Dengan kepolosannya mereka. Orang tuanya sayang sama mereka. Negara juga sayang. Indonesia mah nggak sayang, saudara. Sedih saya. Yang sayang itu cuma satu tuh Priscilla Smith Juli itu yang di Semarang itu ya. Ya, dia rawat. Ini balik lagi, saudara. Balik lagi. Anda harus berdamai dengan anak-anak Anda. Pak, tetapi saya ada gini, Pak, saya bangkrut, ada miskin, ada begini. Anda harus berdamai dulu, terima dulu, jalanin dulu. Anda jangan ingin, jangan ingin tergesa-gesa. Tidak mau ketika dihina, ketika Anda jatuh, Anda tidak siap menerima. Kadang Anda yang miskin, ya. Saya tidak berkata bahwa miskin itu dari Tuhan, oh enggak ya. Tuhan ingin Anda hidup, diberkati. Saya setuju. Tetapi melalui proses yang benar. Sikap hati harus benar dulu. Banyak orang diberkati dan dia dibawa ke neraka oleh berkatnya. Contohnya Gilbert. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada di barang-barang mewah, kalau hartamu ada di gedung gereja, hatimu ada di situ. Tapi kalau hartamu ada pada orang-orang miskin, maka hatimu ada di sorga. Serius ya, saya nggak main-main ya, makanya saya sebutkan nama. Dulu saya nggak pernah sebut nama, saudara. Karena Tuhan nggak suruh. Sekarang Tuhan, Roh Kudus suruh saya sebut nama yang keras, supaya orang tahu bedanya. Sama kan para nabi di zaman perjanjian lama, dia tunjuk itu Nabal. Dia tunjuk itu si siapa itu? Daud, ya ditunjuk itu si Ahab, Isabel, ditunjuk. Yohanes dia tunjuk itu Herodes, ditunjuk, saudara. Sebut namanya. Ya, disebut supaya tahu. Wah, ada seseorang begini, nggak tahu, Anda nggak ngerti bedanya. Tapi biar Anda melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana cara Tuhan bekerja. Nah, di tengah badai itu, saudara, Tuhan kasih lagu yang indah. Anda jangan berpikir badai itu nggak ada lagunya, saudara. Alam semesta itu mengeluarkan lagu, saudara. Dan orang Yahudi tahu. Orang Israel tahu dari zaman Kejadian 4. Mereka ciptakan alat musik yang namanya flute. Dan mereka suka menyanyi. Ya, alat musik tiup itu ya, mulai ada ya Kejadian 4 itu. Anda lihat, mereka itu suka menyanyi. Tradisi menyanyi itu sudah ada di dalam Alkitab sejak Kejadian. Bahkan Musa menyanyi
Saudara tahu Miriam itu tadi nari rebana itu umur berapa? Umur 80 tahun, saudara. Maksudnya Musa umur 80 tahun, berarti Miriam lebih tua lagi, kemungkinan umur 90 tahun. Karena waktu Musa itu dibuang, Miriam itu nguntit di belakangnya. Dan di dalam Targum dikatakan bahwa Miriam adalah salah satu bidan. Jadi biasanya bisa 15 tahun. Jadi kemungkinan kalau Musa umur 80 tahun, Miriam umur 95 tahun. Ya, dalam Targum disebut Miriam salah satu Yokebed sama Miriam. Ya, Miriam itu anaknya Yokebed, kakaknya Musa. Bisa jadi bidan, kemungkinan minimum umur 12 tahun karena orang dianggap akil balik itu 12 tahun. Jadi minimum 90 tahun lah ya. Miriam masih menari dan mereka semua menyanyi, saudara. Dan nyanyian ini selalu dinyanyikan di saat Paskah, ya. Selalu dinyanyikan saat Paskah, saudara. Dan bahkan Alkitab punya satu buku dan dua buku ya tentang nyanyian, yaitu Mazmur dan Kidung Agung. Buku tentang nyanyian. Ya. Nadanya, oh ajaib. Dia selalu Tuhan selalu memberikan nyanyian baru dalam hatimu. Selalu ada lagu baru, nada-nada baru. Tadi Anda baca mereka memuji Tuhan dengan gambus 10 tali itu. Gambus 10 tali itu, gambus kan bunyi kendang itu kan, dengan 10 tali. Jarimu itu kan 10 kan. Nah, itu gambus 10 tali itu tepuk tangan itu maksudnya itu gambus 10 tali. Ya. Nah, itu luar biasa sekali, saudara. Mereka suka menyanyi, nggak ada alat musik, mereka tepuk tangan. Ya. Dan orang-orang ini diberi lagu, diberi instrumen yang luar biasa. Ketika iblis menghancurkan instrumen itu, membuat orang benci dengan musik, maka Roh Kudus itu akan membuat nyanyian baru dalam hidupmu. Enggak urusan suaramu melero, enggak urusan. Karena yang namanya nyanyian itu bukan do, re, mi, fa, sol, bukan begitu, saudara. Nyanyian itu ya, ketika Anda mendengar suara burung itu nyanyian. Anda dengar suara air gemercik itu nyanyian. Di tengah badai menderu itu adalah sebuah lagu orkestra yang dahsyat. Tapi Anda nggak dengar. Kenapa? Anda sibuk. Sibuk apa? Sibuk ceceritan. Anda sibuk ceceritan, saudara. Ceceritan apa? Ya ceceritan minta Tuhan ngusir ini. Tim orkestranya berisik, nggak mau berisik. Anda coba dengarkan badai itu. Pertama Anda dengar itu serem, saudara, badai itu. Tapi ternyata ada lagunya. Ya. Pertama Anda dengar serem, tapi ternyata ada lagunya. Dan itu adalah kedahsyatan, kebesaran Tuhan dalam badai. Makanya ada Mazmur Daud, kebesaran Tuhan dalam badai. Itu nyanyian, mereka nyanyi itu. Daud nyanyi. Di dalam badai itu mereka bisa menyanyi, saudara. Bahkan kitab Ayub kan sebuah kitab puisi. Mereka kalau baca puisi itu nggak cuma burung merpati di kandang yang terkunci. Nggak begitu, saudara. Mereka nyanyi. Nah, mereka melakukan. Orang Yahudi itu kalau baca puisi itu dilakukan. Syair itu dilakukan. Ya. Nah, orang-orang Islam ikut-ikutan melakukan dengan suara yang belero, dengan suara yang menyayat hati. Makanya orang Islam benci dengan alat musik, ya. Karena sama seperti iblis, dia hancurkan musik. Ya kan? Waktu Yosua turun sama Musa dari gunung itu, aku mendengar suara deru perang. Nah, Musa bilang, bukan, itu suara kendang, penyembahan berhala. Orang Islam tahunya cuma gendang, itu terbang dung breng, cuma begitu aja, saudara. Mereka benci dengan gitar, mereka benci dengan keyboard, dengan piano, mereka benci dengan flute, mereka nggak boleh semua. Ya kan? Nah, iblis itu datang ke dunia itu satu menghancurkan musik, bikin rusak, saudara, kayak heavy metal, sampai Anda nggak bisa dengar lagi, nggak bisa mencerna lagi. Kedua, Anda dibikin benci dengan musik. Tapi orang-orang yang penuh dengan rema, dia akan suka dengan musik. Dan sekali lagi,
musik itu juga termasuk suara alam semesta ini, itu juga musik. Tetapi orang-orang yang tidak punya rema, yang penuh dengan kebencian, dia akan penuhi alam semesta itu dengan suara lolongan 5 kali sehari. Karena hatinya penuh kebencian, saudara. Dia rusak itu suara di keheningan pagi dengan jejeritan, dengan toa murahan. Tetapi orang-orang yang penuh dengan cinta, dia akan isi keheningan pagi dengan musik yang indah. Nah, musik itu juga ada di dalam badai hidupmu. Musik itu juga ada di dalam pencobaan, di dalam sakitmu. Ya, makanya Anda yang lagi opnam di rumah sakit lama, oma, opa yang sudah nggak sadarkan diri, ya, anak-anaknya kasih ya dikit musik yang indah di kupingnya, pakai earphone sedikit. Kasih tuntun, saudara. Kasih musik yang indah. Ya, dikontrol, hati-hati jangan sampai rusak. Antarkan dia pergi ke rumah Bapa dengan musik yang indah, dengan musik surgawi, dengan musik yang memuji nama Tuhan Yesus. Karena musik, nyanyian dan musik itu adalah dari surga. Sebuah pesan, cara menghantarkan pesan. Anda ingat ketika Raja Israel datang sama Raja Yehuda datang ke Elia, ayo bernubuatlah. Lalu Elia bilang, panggil pemain kecapi. Musik itu sebuah penghantar. Ya, nah, makanya kami hidup dengan musik, saudara, setiap hari. Tiap hari selalu ada musik di rumah kami. Karena musik ada penghantar. Saya tidak berkata dengan musik Anda akan hidup berkemenangan. Oh tidak, musik akan membuat hidupmu lebih indah. Ya, musik akan membuat hidupmu lebih indah. Kalau Anda orang yang beringasan, setel musik yang tenang. Kalau Anda orang yang terlalu tenang, setel musik yang ngebeat, saudara, dibalik. Gitu. Ya, saya mau udah lagi kalah begitu ya, saya mulai dengarkan musik yang tenang, saudara, saya diam. Ya, saya sampai diam, saya tenang, saya dengarkan pujian. Sampai jiwa saya terangkat, saudara. Nah, saya kalau lagi dalam masa-masa pencobaan di rumah itu dulu ya, saya larang di luar jangan dengarkan lagu-lagu yang bukan lagu Tuhan, yang bukan yang membawa spirit itu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak kontrol lagu-lagu itu membuat kita patah semangat. Ya, makanya saya filter. Kita pun penginjilan dengan musik, kita lagu-lagunya kita dari luar, bukan semua yang Anda kadang-kadang ya pemusik-pemusik rohani zaman sekarang bikin lagunya di WC, saudara. Saya jengkel banget ya. Sekalipun di WC nggak usah ngomong gitu loh. Tapi ada seorang penyanyi ya, seorang artis rohani. Wah gampang tuh bikinnya, saya di WC aja 5 menit jadi. Ngajar ya. Bukan dari hati yang memuji, tapi waktu di WC. Makanya saya tuh nggak suka nyanyi yang terlalu baru-baru, anak-anak muda yang baru-baru itu ya. Kadang-kadang isinya juga nggak ada, cuma diulang-ulang. Kejar setoran. Lagu-lagu yang lama buat saya lebih menguatkan hati. Karena mereka mereka membuatnya juga menulisnya dengan tanggung jawab. Ya, kalau ada lagu-lagu evangelical itu kalau ada ceritanya ya, John Wesley dia lagi di kapal, dia nulis anaknya mati, keluarganya lagi kena badai, dia nulis. Ya. Hasil dari perenungan. Nggak seperti lagu-lagu sekarang banyak yang kacau sekali, makanya saya nggak terlalu pakai lagu-lagu yang terlalu baru, kecuali saya filter dulu kata-katanya, saudara. Saya filter dulu. Nah, balik lagi, saudara. Musik bagi jiwamu, penting ya. Musik bagi jiwamu. Iya, musik secara harafiah, instrumen, tetapi juga musik dalam alam semesta ini. Makanya kalau ada saudara, berbahagialah yang saudara rumahnya masih dikelilingi oleh pepohonan, dan masih ada banyak burung-burung. Kalau perlu saudara setiap pagi sediain kasih piring plastik atau piring seng itu ya, dikasih jagung atau beras atau padi itu ya,
supaya buru-buru pada datang dan berkicau. Itu adalah musik dalam hidupmu, saudara. Dan ketika berkicau itu Anda jangan sibuk, Anda sambil tenang. Sambil tenang, ya, sambil tenang. Ya bisa juga pakai tip juga bisa ya, zaman sekarang mah juga bisa. Cuman memang yang alami itu lebih enak ya, yang alami. Tetapi yang ketiga juga musik di dalam badai hidupmu, musik di dalam sakitmu, di dalam pencobaanmu, dengarkan itu musik. Dan Anda akan melihat kebesaran Tuhan di dalam badai. Dan Anda akan menyanyikan kebesaran Tuhan dalam badai. Ya, serius ya, karena jangan lewatkan. Karena ketika Anda tenang, Anda mulai menyanyi, ya, itu adalah berkat, saudara. Musik itu adalah sebuah pengantar pesan surgawi kepada Anda. Musik itu adalah sebuah pengantar pesan surgawi kepada Anda. Ya, makanya dari zaman Kejadian, bahkan Yesus dan para rasul pun menyanyi. Ya, bahkan Yesus pun menyanyi, saudara. Gitu ya. Oke, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua dengan rema, dengan musik dan nyanyian yang berasal dari rema dalam kehidupanmu. Amin. Silakan Pak Agus.